6 jam lagi lu lamaran. Mana gak ada persiapan lagi. Orang terdekat bisa ragu. Waduh. Karena gue ragu, jujur. Karena yang tahu siapa aja? Pernikahan, dikit banget orang yang tahu. Dia termasuk bagus dong. Termasuk prestasi nih seorang. Giveaway besar-besaran. Dia bersama dengan Dama Review, dia akan bagi-bagi hadiah banyak sekali. Setiap minggunya kita akan menyediakan hadiah banyak. Ada 20 smartwatch, ada 5 HP Xiaomi, dan juga ada 1 laptop. Oke, mudah-mudahan kamu yang beruntung. Gampang sekali syaratnya. Ayo dong, subscribe di Hakim Channel, di Hakim Safiari, di Hakim Junior, dan juga di Hakim Story. Ditambah juga subscribe dong Aquagraphy Channel, punyanya Dama ya. Follow juga IG-nya Dama, Dama Review dah. Gitu doang. Pokoknya komentar di semua video yang ada di 4 channel gue dan juga Aquagraphy Channel ya. Mudah-mudahan komentar kamu terpilih dan jelas. Di komentarnya harus ditulis juga alamat IG-nya dan cek DM yang rajin. Mudah-mudahan kamu yang beruntung ya. Ditunggu ya. The Hakim Story Podcast. Lu nanya apa tadi? Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya apa? The Hakim Story dengan The Hakim Channel. Nah, The Hakim Channel sekarang fokusnya di binatang aja dan hobi yang lain. The Hakim Story tentang manusia. Bapak mau dimasukin ke manusia atau hewan? Kalau manusia yang kayak binatang, maksudnya Banyak. Assalamualaikum guys. Gue lagi ada di, sebutin tempatnya boleh dong? Di Bandung. Bandung. Di Bandung ya, di Bandung enak banget, seger banget. Di bawah keluarga besar Bilar udah ada. Dan ini jam 9:20 pagi hari, gue belum tidur, ngejar sang bintang yang beberapa jam lagi. Oh my god, Bilar, 6 jam loh Bilar. Ya, begitulah. 6 jam lagi lu lamaran. Mana gak ada persiapan lagi. Tapi hebat tuh, ini untuk ukuran lamaran seperti ini, lamaran Villa. Lu dada lu rendah banget sih, lu mau pamer apa lagi sekarang? Kalau ikutan. Untuk lamaran sebesar ini, lu tenang loh. Masa sih? Beneran. Ya, harus bersikap tenang ya. Kan calon pemimpin rumah tangga. Iya, gaya banget. Tapi kan lu gosip lagi. Lesti ngomong ke gue nih. Gue sekarang konfirmasi. Aduh, gue belum nonton lagi tuh. Penasaran gue. Lesti ngomong katanya semua A sampai Z lu yang ngerjain. Sama-sama sih. Biasanya juga ikut turun gunung lah. Yang pasti kita nggak ngelibatin orang tua karena kita pengen mandiri sih. Kita cuma kerja itu WO. Kita berdua, manajer kita masing-masing udah. Sisanya itu aja. Sementara lu berdua kan sibuk banget. Sambilan. Itu loh. Itu alasan kenapa aku nggak ngambil lidah lagi. Karena untuk fokus ngerjain ini, ngurus ini. Gitu. Apalagi aku sekarang mau ada kesibukan mau ngurus bola. Sekarang ada. Iya. Ngurus bola itu. Lu yang lu kejar apa sih? Apa? Iya, kehidupan setelah nikah tuh banyak tanggung jawab aku sekarang. Orang-orang sekarang udah apa ya istilahnya? Udah menggantungkan harapan lah dengan aku jadi mau nggak mau aku harus ada sesuatu yang bisa aku kerjakan. Salah satunya ini aku rahasia bongkar di sini ya. Aku ada keinginan untuk bikin PH sendiri, lagi ngurus. Itu sambil aku kerjakan sekarang sembari. Lu sadar nggak sih, lu tuh banyak yang ngiri. Lu tiba-tiba rising star. Ini nih nggak instan ya. Ini nggak karbitan karena dia usaha udah lama banget, betul dong? 2014. Dari 2014 usaha nggak terkenal. Maksudnya dia aktingnya bagus, ganteng. Tapi karena persaingan di dunia akting itu luar biasa, ya. Untuk muncul tuh, ya udah perlu hoki, perlu faktor X dan lain-lain. Semuanya aktingnya bagus, semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tiba-tiba di tahun lalu ngok aja. Bener kan? Oh kita bilang gitu? Iya. Tiba-tiba ngok aja, tidak hanya bersinar, tapi juga menyinari banyak orang. Apa sih kata-kata gue? Itu beneran kan? Itu hal itu sempat aku keluhan dengan seseorang di seorang saudara saat itu di salah satu judul. Pak, kenapa ya saya udah jadi peran utama Pak? Saya oke lah Pak. Rating saya rating bagus lah kita. Tapi kenapa saya segini-segini aja Pak ya? Pernah. Tahun berapa itu? 2018. Itu 2019 aku ngomong gitu. Setelah aku udah ngerasain peran utama di beberapa judul. Tapi nggak top gitu. Nggak gitu. kepermukaan. Lalu beliau bilang gini, Bilar, nikmatin prosesnya. Apa yang lo jalanin sekarang itu nikmatin. Kalau orang cepat naiknya bakal cepat turunnya.
Dan lo kalau dari puncak, lo nggak tahu lagi kemana-mana. Ya, Tinggal turunnya doang. Ya. Nah, ketika lo di atas di puncak nanti, lo bagaimana caranya untuk mempertahankan hal itu supaya lama di atasnya? Ya, ya. Itulah sekarang yang aku pegang teguh, yang sekarang aku berusaha lakukan. Aduh, ntar dulu gue mau nanya banyak banget karir. Udah karir pokoknya lu gue salut. Sekarang gue mau masa cinta dulu, masa cinta. Kemarin kan gue ngobrol sama Lesti. Gue tuh makin salut banget sama lu. Ternyata yang orang-orang bilang, orang-orang ragukan, termasuk gue yang meragukan lo. Ternyata dari cerita Lesti, Orang terdekat bisa ragu. karena gue ragu, jujur. Karena gue deket sama lo. Tapi sorry bro, gue lebih deket sama Lesti. Gak bagus. Jadi aneh banget kayak ngomong bro. Jadi ketika ada orang mendekati Lesti, bukan gue doang, banyak yang aduh karena Lesti itu dengan kepolosannya, dengan karena kita tahu dia dari kecil. Ketika ada orang yang deketin, aduh ini bener nggak ya? Ini bener, karena Lesti itu begitu mempunyai potensi luar biasa. Ya, betul. Ketika lu datang tuh, ini bener gak ya? Ini bener, gue ragukan. Makanya ketika video call, gue tuh bener gak sih? Gitu. Wajar banget sih ya. Banyak di lingkungan kita, dari orang luar juga yang cuma lihat dari sepintas di sosial media segala macem, itu juga meragukan awalnya. Banyak orang yang berpikiran, wah nih bahasa kasarnya pasti manfaatin Dede nih segala macem. Yang bener, yang sama sekali nggak ada di pikiran aku. Malah aku tuh pengen kayak kita tuh saling lah gitu, karena dalam prinsip hubungan yang aku terapkan ya, bukan take and give tapi give and give. Bagaimana kita tulus memberi, ya otomatis pasangan kita juga akan tulus memberi kepada kita juga. Memberi dalam artian bukan hanya materi ya, tapi secara moral, support, dukungan dan lain-lain. Tapi lu pernah diwawancara, bukan wawancara, lu reaction dengan videonya Gilang. Kenapa lu merasa bahwa Lesti yang terangkat sama lu? Nah, ini aku clearin juga ini ya. Aku berpatok sama algoritma segala macam itu. Ya, aku gak mau mungkir, ibaratnya gini. Aku naik 3 level, Lesti naik 1 level. Menurut aku sih wajar sih aku ngomong gitu, karena banyak hal yang mungkin di sini nggak bisa aku jelasin. Masalahnya Lesti udah di sini, lu 3 level tapi level segini. Tapi harus naik lagi dong. Iya juga sih. Patokan followers, enggak. Kita hitung deh followers. Lesti untuk syuting, Lesti untuk berkarir butuh 5 tahun untuk ngumpulin 12 juta followers. Setelah kita ketemu, banyak orang yang telah mensupport kita, dukung kita, dan sekarang Lesti dapat sekitar 9 juta followers hanya dalam waktu 10 bulan. Kelihatan dong perbandingannya. Itu salah satu jadi perbandingan. Artinya gini, banyak orang-orang yang penting banget followers buat lu ya kan. Ya itu salah satu faktor. Nggak, itu salah satu ukuran. Bukan ukuran sih. Artinya kan banyak orang yang mulai support kita, mulai dukung kita di saat yang bersamaan gitu. Lu berapa followers? Sama-sama saat 10 juta. Kita naiknya sama loh. Iya. Jadi aku sempat dengar cerita juga, anaknya Ayah Mansur itu cerita. Biar saya nih, kamu tau gak? Saya seneng banget sama kalian, tapi saya tuh gak suka dangdut tau. Padahal ayah saya punya dangdut. Ini kesaksian dari beliau nih, anaknya Ayah Mansur. Saya tahu Lesti, tapi nggak ngikutin Lesti. Tapi setelah pertemuan kalian, saya yang cuma tahu Lesti, jadi mulai ngikutin kalian ini berdua. Gitu. Dan saya mulai tertarik dengan dangdut. Jadi gue luruskan. Jadi maksud bilang ngomong gitu banyak adalah orang yang tahu Lesti, ibaratnya tahu Lesti, tapi nggak benar-benar ngikutin, nggak benar-benar dukung. Lesti sudah bersinar, tapi sinarnya lebih terang, lebih meluas. Cahayanya ketika dikasih baterai dari lo. Nah, ibaratnya begitulah. Saya anggaplah saya penopangnya atau saya baterainya lah. Ya, betul. Analogi bisa. Analogi bagus. Lumayan ya. Lumayan lah. Pantes bayarannya mahal. Tapi bener gak? Tapi lu berubah ketika deket sama Lesti? Banyak. Perubahan hidupnya pasti banyak lah. Dari karir, materi. Aku juga gak memungkir loh. Katanya lu disuruh irit hemat sama Lesti ya? Lesti kesel kan kalau belanja-belanja mulu? Apaan tuh anak sekarang udah mulai belanja mulu terus dia kebawa sama lo. Tapi bener kan Lesti tuh, ayo dong nabung dong, jangan gitu-gitu ya? Iya, kalau Dede memang lumayan selektif ya kalau untuk milih barang ya. Maksudnya dia menurut dia nggak perlu banget. Tapi dia juga aku ajarin soal personal branding itu penting. Karena kita sekarang udah di circle pengusaha.
klien itu lebih ngargain kita ketika kita punya sesuatu. Iya. Dan Tapi lu juga jor-joran juga untuk mengungkapkan rasa cinta. Bener, mas kawinnya nanti maharnya. Ini rahasia ya guys, ini rahasia banget. Angka itu. Iya. Apakah benar lu memberikan mahar? Jorok lagi. Jangan. Rencananya segitu, cuma nggak tahu kalau rencananya sih memang ada segitu. Guys, itu gede banget guys. Beneran? Ya, insya Allah kalau memang kita lihat situasi juga ya. Karena kemarin omongan terakhir sih segitu, omongan terakhir. Belum dikasih? Belum. Oke. Katanya tanggal nikah lu Ini kedengeran nggak sih? bisa diedit. Oke. Iya. Bener? Iya. Ada gosip lagi nih, gue mau nanya. Apa tuh? Nggak jadi? Nggak jadi. Ayolah, apa nggak Jadi, cepet? ada Lesti bilang katanya ada sesuatu yang pengen disampaikan ke gue secara langsung yang bisa membuat gue akan tambah kagum sama lu. Jujur ya, gue tiba-tiba kagum sama lo karena lu sopan ya. Amin. Tapi tiba-tiba gue jadi tambah kagum ketika mendengar tentang lo dari Lesti secara langsung. Terus kata Lesti, AA akan tambah kagum lagi, akan tambah sayang lagi sama Bilar kalau tahu sesuatu itu. Bilar akan ngomong langsung sama AA. Dia nggak nyampein clue-nya loh. Apa ya? Lupa gue. Lagi nanya pas lagi orang fokus ke lamaran sih. Jadi bercabang-cabang. Ada tapi no clue. Apa ya? Emang kenapa ini mau lamaran lu ini banget ya? Deg-degan banget. Ya pastilah deg-degan lah. Emang aduh lamaran nggak Deg-degan. Iya lah. Tapi kan pasti diterima kali. Apa? Deg-degan tuh takut lamaran nggak diterima. Apa aduh nggak oner nggak? Pas nikahnya. Kalau pas lamaran gue tertutup. Nah ini lamaran Tertutup. Jadi kalau gue itu mengumumkan seminggu sebelum menikah. Bukan berapa hari sebelum menikah. Nggak. Lamaran gue tertutup karena bukan nama selebriti. Cuma kan pasti diterima. Apa yang lu bikin deg-degan? Iya kan ini momen yang ditunggu-tunggu bukan cuma aku doang, tapi banyak orang yang udah dukung hubungan kami dari awal. Fokus aja di hubungan lu, nggak usah mikirin orang. Iya, tetap. Bagaimana ini pertama kali loh keluargaku pada ngumpul, yang bahkan aku sendiri juga nggak tahu orangnya siapa. Gila. Karena aku kadang ada beberapa keluarga yang dari jauh-jauh datang gitu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi ini momen spesial banget gitu. Itu lu tanggung semua. Gila. Lu habis berapa sih? Gila. Emang kesumba kemarin. Iya. Lu habis berapa sih untuk lamaran ini doang? Enggak. Untuk lamaran itu Berapa habisnya? Nih aku nggak tahu ya. Kalau untuk lamaran dia yang nanggung. Kalau untuk acara. Kasih bilang dia. Apa? Kasih bilang lu. Ya ada dedek ngebantu lah. Iya. Jadi tapi katanya lu. Mau total semua. Iya. Apa? Ya mau ngomong aja Bapak. Habis berapa? Ya lumayan lah. Berapa? Untuk ini doang. Aduh, kaya banget tuh ya. Iya kan? Banyak yang sayang sama lu ya. Amin. Tiba-tiba dapat mobil mewah. Itu orang hilap siapa sih kasih TL35 LAR? Itu siapa? Bukan itu siapa gue tahu. Tapi maksudnya ada hubungan apa dengan lo? Iya itu kan partner yang memang dari awal udah bareng sama aku kan, deket sama aku juga kan. Lalu Lu pakai susuk ya? pakai susuk. Iya. Sebenarnya tadi beliau itu mau ngasih uang cash. Terus? Tapi kalau uang cash menurutnya uang cash bakal hilang aja gitu. Orang bakal lupa. Dia pengen kasih sesuatu yang mungkin yang bakal kita ingat, bakal kita gunain sehari-hari sesuai dengan kebutuhan kita. Akhirnya kebeli lah mobil itu. Fresh banget lagi tuh. Iya baru banget. Dan terus aku sempet nyetok. Aduh, platnya lucu ya kalau plat Surabaya ya. Kalau 35 lar ya. Bener loh disiapin juga. Iya. Tapi dia mempersiapkan apapun sampai rumah pun kata. Ini gue konfirmasi aja kata Lesti katanya. Bila tuh ngomong aku akan nikahin kamu kalau aku punya rumah. Tiba-tiba berapa hari kemudian punya aja rumah. Alhamdulillah. Lu ada mobil. Ini ntar buat aku nih.
mobil mewah. Masa sebutin namanya ya? Iya. Itu jadi Ya itu padahal aku bercanda doang tuh tahun lalu tuh. Ini mudah-mudahan tahun depan punya saya nih. katanya lu punya rumah juga 2 ya? Satu masih, cuma Tapi- lebih ke Medan. Kenapa enggak lu sama Lesti katanya mau punya, kan lu punya rumah. Nah, Lesti punya rumah. Ntar tinggal di mana? kita untuk sementara pengennya di apart sembari nunggu rumah jadi. Jadi rencana pengen bangun rumah untuk, karena kita memang dari awal nikah, kita sebelum nikah memang pengen ketika kita nanti nikah dari nol semuanya, barang pribadi ya udah tinggalin aja, kita benar-benar sama-sama merintis lagi gitu. Buat siapa? Ya mungkin buat orang tua aku atau apa. Lu cinta banget sama orang tua lu ya? Iya, kalau aku, tanpa mereka kesuksesan aku mungkin ya pasti dari doa mereka. Ya pasti sayang lah. Dan aku keinget di salah satu momen sebelum aku ketemu sama Dede. Ini memang bener ya, kadang doa ibu itu dijabah ya, mabul banget. Selalu Teman aku datang konten di hari ulang tahun aku. Udah trending, udah viral saat itu, yang saat ditinggal nikah, tapi belum ketemu sama Dede. Ditanya, nyokap kan kalau ditanya karena nervous, omongannya itu berulang-ulang ya, jawabannya berulang-ulang gitu. Apa harapan ke Bilar di ulang tahunnya sekarang? Ya, ibu sih berharap dia cepat dapat jodoh yang sabar, dapat jodoh yang bisa ngerti, ya yang sayang sama keluarga. Terus mudah-mudahan lah rezekinya banyak, rezekinya berlimpah. Terus apa lagi ditanya sama teman aku, apa lagi? Ya mudah-mudahan rezekinya bagus lah, rezekinya berlimpah. Terus ya nggak ada lagi bu, ya itulah paling rezekinya supaya berlimpah lah. Terus aku ledekin ke nyokap, ibu nih orang ditanya apa tuh jawabnya cuma sekali, ntar beneran berkali-kali lipat loh rezekinya. Dan beneran berkali-kali lipat setelah itu. Nggak lama itu masih ada videonya loh di konten temen. Memang dari dulu aku selalu melebarkan itu, aku nggak bohong. Tadi konten siapa nih ngomong itu? Di konten Ical Muhammad. Ical Muhammad, cari Itu. tuh. Mudah-mudahan murah rezekinya nak ya. Cepat dapat jodoh. Mudah-mudahan murah rezekinya, jadi orang sukses, dapat jodoh yang lebih baik. Mudah-mudahan murah rezekinya. Ya udah 3 kali. Udah. Nggak apa-apa. Berarti 3 kali lipat rezeki gua lebih banyak. Jadi orang sukses. Udah. Pas. Itu ada ntar videonya. Sempat aku diingatin dari salah satu fans Berkali-kali berkali-kali. Ibu, Aku ledekin, bu ntar jangan berkali-kali ngomongnya, jawabnya rezeki benar-benar berkali-kali lipat loh. Udah beneran rezeki aku berkali-kali lipat. gue itu ngeliat dia tuh kayak apa ya, kayak anak beruntung gitu. Iya memang, aku beruntung. Tapi kalau beruntung tanpa bisa nge-maintain ya sebentar aja beruntung ya. Nah ngomongin sebentar, Harus maksudnya ya kita di entertain harus punya strategi juga dong untuk mempertahankan, kayak AA juga konsisten. ya. Ya, Alhamdulillah di usia 63 tahun ini ya, wow. dengan botox di mana-mana nggak ada yang bohong. Tapi kelihatan muda banget ya. Berapa sih umurnya? Kita bahas gue ke bahas lo. Nah ngomongin soal umur, tapi banyak yang memprediksi katanya umur perkawinan lu nanti katanya akan bentar, akan cerai. Ini nangkepnya gimana? Gue cuma bacain ulang loh Emang emang. host pengalaman beda bridgingnya. Enggak, beneran itu gimana? Soal ramalan ya. Yang satu, pertama ya, saya nggak pernah percaya dengan ramalan. Kalau memang ada orang yang ngeramal sesuatu yang baik, ya anggap itu sebagai doa. Kita jadikan sebagai omongan-omongan baik yang bisa menjadi doa lah. Mudah-mudahan dijabah gitu. Tapi jika sebaliknya omongan-omongan buruk, ya kita jadiin mawas diri aja lah sebagai peringatan untuk kita supaya lebih hati-hati. Oke. Dan terkait ramalan memang ya aku sih bodo amat ya, cuma memang yang aku khawatir adalah psikis Dede itu perempuan. Dia sempat nunggu ketika sempat sedih gitu ketika ada salah satu peramal yang meramal bahwa hubungan kita bakal berakhir berantakan segala macam. Kak, dia sedih loh kak. Awalnya kak Dede biasa aja gitu, tapi kok sedih banget ya. Dia seperti mendoakan jelek gitu. Udah kamu biarin aja, doa yang baik itu bakal kembali kita. Begitu juga sebaliknya. Itu aku bilang begitu. Dan ya memang banyak banget dari awal ya. Dari awal peramal-peramal itu bilang, ketika aku pertama kali ketemu sama Dede, mereka bilang hubungan aku settingan. Iya. Setelah aku publish hubungan aku, bahwa aku pacaran, bahwa kita ada komitmen khusus, mereka bilang, wah paling gak bakal nikah. Ketika aku memutuskan untuk sebentar lagi bakal nikah, paling juga gak lama. Itu ramalan apa? Ramalan cuaca bos. Sabar. Iya.
Kayaknya pada nggak suka lu bahagia ya. Gak konsisten ya, iya. Tapi semakin digosok itu kenapa semakin bersinar? Kayak batu dong mati. Kenapa bilang kepala batu? Gak bisa dibilangin. Bener. Enggak pernah susah dibilangin, pas dibilangin nangis tuh sama gua. Ya kan kepala batu, gak bisa dibilangin. Lu kan lu cowok pertama yang diterima sama orang tuanya Lesti. Sama. Iya itu, terus kedua, ya itikat pertama yang dia lakuin adalah dia menemui bapak dan dia ngomong sama bapak, dia minta. Dia berarti bisa dibilang cowok Dia pertama yang diizinkan oleh bapak. Laki-laki pertama yang diizinkan oleh bapak dan ngomong langsung sama bapak. Minta. Maksudnya? Kata Lesti. Iya. Ya mungkin. Karena lu deketin bapaknya dan kakaknya. Karena itu sebenarnya aku tuh aku deketin bapaknya. Aku sebenarnya pengen sama Pak Endang. Aku. Tapi apakah gue satu-satunya yang bisa bikin lu nangis saat itu? Cowok. Ya mungkin karena lagi sensitif apa? Gak usah dibahas, itu rahasia gue ya sama Bilar. Pokoknya kita pernah ada sebuah cerita. Iya. Saat itu aku kondisi lagi capek. Itu saat itu udah ngurus nikahan loh. Udah ngurus nikahan. Emang nikahan kapan sih? Ya pokoknya ntar ditunggu aja lah. Ntar ditunggu aja. Keceplosan kan lu? Enggak, ya kan Lu keceplosan kan? Ngomong nikah? karena aku memang ngurus nikahan itu dari sejak bulan 1 Januari. Januari. Jadi ini sekali lamaran. Jadi aku sebenarnya ada beberapa rangkaian acara yang udah kita siapkan dari jauh-jauh. Dari Januari untuk lamaran dan nikahan. Lamaran akhirnya diumumkan 13 Juni. Nikahan berarti sebentar lagi. Ditunggu aja. Nggak bisa ngorek-ngorek aku. Tapi kan sebetulnya gue udah tahu jawaban. Tapi nggak bisa ngorek-ngorek aku supaya aku ngomong di channel A. Oh iya. Pokoknya ditunggu aja. Katanya baju udah disiapin Ivan Gunawan. Iya, memang udah. Yang dibocorin sama Ivan Gunawan gitu? Iya. Bentar lagi dong. Ya belum tahu. Tanya aja sama dia. Emang dia bakal ngomong? Enggak lah, karena gue juga kalau ditanya gue gak akan ngomong. Gue nanya gini juga sebetulnya gue udah tahu jawabannya. Iya. Cuma gue melihat aja dia bisa nggak gue itu, ternyata dia teguh loh. Haruslah. Lu kagum nggak sama gue bisa nyembunyiin tanggal 13 Juni berbulan-bulan? Wow, bukan lagi. Luar biasa. Saya shock. Tadi dia ngomong tanggal ke gue aja agak ragu-ragu gitu. Kasih tahu nggak ya? Tapi dia pengen gue nge-MC, tapi MC-nya nanya tanggal berapa itu wajar, tapi dia mau ngasih tau bingung. Tapi ada kebocor. Makanya gue sengaja udah mendekat hari tuh ngasih taunya. Ada tanggal. Enggak berkali beberapa bulan apa minggu sih? Iya, minggu lah. Bulan. Bulan. Iya, Cuma nggak jauh banget. Iya benar. Jaraknya. Tapi gue pegang dong. Bagus. Tapi yang ngomong Bandung gue keceplosan, akhirnya gue edit. Juga ini dikasih tau juga. Kan udah tayang, gila lu. Nah yang itu yang tanggal pernikahan, yang tahu siapa aja? Tanggal pernikahan, dikit banget orang yang tahu. Dia termasuk bagus dong. Termasuk prestasi nih, seorang Irfan Julid Hakim. Ternyata bisa menyimpan sesuatu. Aduh, mudah-mudahan tahan sampai tanggal itu. Jangan dong. Gua salatin nih mulut. Sekarang kan baru lamaran aja bertabur, paras-paras ganteng dan cantik dan semua orang pada penasaran siapakah apa namanya? Groomsman dan bridesmaid-nya. Sebutin dong. Jadi aku memang pengen acara aku tuh eye-catching gitu. Bahkan dari groomsman-nya pendamping-pendamping kita memang orang tuh keren-keren gitu. Siapa aja? Kira kepikiran lah untuk beberapa nama yang ada yang udah jadi bintang, ada juga yang teman-teman yang nemenin aku. Tapi orang-orang entertain kebanyakan. Ada pertama Haris yang sama aku sekarang syuting bareng sama aku JB, Haris sama Adi Sky. Lalu ada Feral, cuma Feral mungkin sebentar doang nanti dia diangkat sama resepsi yang full. Feral ada Rizky Nazar, cuma Rizky Nazar lagi nggak bisa hari ini, diangkat resepsi tadi datang. Ada Vero Galando, ada Ali Syakib, sisanya Rico, Feral, Rico Val, Arfan tuh kan?
ada Raymond yang badannya gede. Raymond, jadi kita nyisihin satu buat lucu-lucuan. Jadi Dede sebenarnya ada satu, Kiki Saputri. Cuma Kiki Saputri salah satunya. Ada Tapi nggak jadi. lagi offer di luar. Aduh. Iya, tapi ntar akan mudah-mudahan kita formasi lengkap. Oke. Ada Raymond aku, kalau dia aku lucu Raymond. Ada Adit temen aku udah lama juga. Siapa lagi ya? Gue lupa ya. Ada Pajek, ada Jaril Kumawa. Pokoknya Yang cewek. yang cewek gue lupa. Yang cewek ada Rizky Nazra sama si Fajul kan. Cuma Sifanya juga lagi nggak bisa di syuting bareng. Oke. Siva, Rara, Rani. sama Kiki tadi lagi nggak bisa hari ini. Siapa lagi tadi ya? Istrinya Ali, ya Marjin. Terus beberapa siapa lagi Putri? Aku nggak tahu beresmen aja. Putri deh. Nggak tahu Putri deh. Lupa aku soalnya banyak banget. Ada 17. ada Salsa juga, Salsa. Ada 17 soalnya banyak banget. Banyak banget sih. Biasanya cuma 5 gitu. Iya banyak banget. Karena lu pengen orang-orang terdekat tuh terlibat di acara lu. Dan gue mengucapkan makasih gue juga dilibatkan di acara lamaran lu ini. Kita terima kasih Ya, aja. sumpah loh. Mau ngebantu kita untuk bisa memandu acara kita. Sok-sokan dia mau nanya honor gue kan gila menurut gue. Oh, kan nanya dong emang nggak boleh? Ya enggak lah. Nanya doang juga karena gue tahu lu cuma nanya doang. Itu basi keles. Tapi ini beneran gue kado. Jadi sampai detik ini tadi sebelum on cam dia ngomong, "Udah deal kan? Apaan deal apaan? Udah ada ini?" Enggak, dia masih nanya berapa. Enggak. Gue ini kado buat Leslar karena gue seneng bahagia melihat Lesti akan bahagia bersama dengan pria pilihannya. Titip Lesti. Gue nangis. Makasih ya. Ini saksi dari perjuangan Dede di awal 2014 ya. Titip lo, lu jangan macam-macam lo. Gue udah ngomong itu gosipnya suka selingkuh gini kata Dede. Enggak, Dede percaya, awas lo. Malah saya dulu sering diselingkuhin. Beneran gue diselingkuh sampai nangis. Iya. Beneran nih, jangan sakiti Lesti ya. Iya. Insya Allah lah kasih. Karena aku juga memang wajar sih banyak orang di sekitar Dede yang sekarang udah masuk dalam lingkungan aku juga yang sepertinya ngingetin, menjaga Dede, sayangin Dede karena kan bagaimanapun kalian lah saksi bagaimana seorang Dede dari dulu bahkan juga tahu kisah percintaan Dede dulu kan dan nggak mau Dede sakit juga. Ya. Lesti itu udah terbiasa susah, Lesti itu sudah terbiasa disakiti. Kata Lesti ngomong, disakiti mah aku udah kebal, tapi please jangan lagi. Gitu. Ya. Insya Allah sebisa mungkin aku nggak bakal kayak gitu karena memang dari awal aku komitmen. Semoga pilihan ini istri yang akan aku pilih ini adalah istri yang akan bareng-bareng untuk kita ke surga nanti lah, ke jannahnya Allah. Dan aku sebenarnya juga ngerasa bersyukur bahwa ini Lesti ini sosok yang aku butuhkan, sosok yang memang dari dulu ketika aku ngobrol dengan aku punya bapak angkat nanti ketemu sama Pak En, kita sering diskusi dulu segala macam. Bahkan tadi beliau sempat cerita di salah satu akun admin fanbase kita itu ngepost dimana kita live bareng, diskusi bareng. Saat itu aku bilang, aku nggak cocok sama ini. Aku cocoknya sama cewek yang sabar, cewek yang pengertian, tulus, terus sosok menenangkan. Karena aku udah dulu, aku kan agak temper, agak segala sesuatu itu responsif gitu. Nah, aku butuh sosok yang menenangkan ini. Saat itu nggak pernah terpikirkan akan ada Lesti yang bakal dekat sama aku saat itu. Lalu akun itu menyandingin videonya di mana sama-sama tanggal 28 di tanggal 28 tahun ini aku mengumumkan lamaran bahwa aku akan menikah dengan Lesti. Ada videonya nanti. Jadi kita discuss dan memang saat itu Pak Eri kan juga tahu banget aku kan. Dia juga tahu mantan aku terdahulu dan memang dia bilang, aduh yang ini kurang cocok nih.
kamu cocoknya sama ini yang sabar, yang nenangin. Kamu tuh api, kamu tuh butuh sosok yang air. Dan alhamdulillah menurut aku, dan aku yakin Lesti lah orangnya gitu. Di antara semua mantan-mantan lu, di antara semua perempuan yang pernah deket sama lo, apakah Lesti yang terbaik? Lesti yang paling terbaik di antara mereka. Dalam segi hal bagaimana dia bersikap, bagaimana dia santunnya bisa mengambil hati orang tua aku juga. Itu yang karena aku dulu memang pengen sosok yang bukan hanya bisa jadi pasangan, tapi bisa jadi teman dekat, bisa jadi sosok ibu juga kalau saat aku lagi butuhkan. Aku sayang banget sama ibu aku. Dan aku juga ya dia ada di dalam kategori semua yang aku pengen dari dulu ternyata. Wow, itu bagaimana rahasia Allah ya. Bahkan di satu momen kita sempat bercanda, aku sempat bercanda dulu. Bukan bercanda sih. Aku sempat bilang, wah, gue pengen nikah sama cewek wanita yang berhijab. Dan itu aku dapatin. Ada di kontennya Adi, aku bilang, gue akan nikah sama, gue pengen dapet cewek berhijab. Dan gue akan menikah setelah nanti gue punya rumah sama punya mobil. Itu cukup sebagai gue, biar setidaknya gue bisa menghidupin istri gue nantinya setelah rumah atau yang lain-lain sudah ada lah di gua gitu. Dan terjadi semua. karena lu baik, karena lu hormat sama orang tua, karena lu selalu melibatkan Allah di dalam setiap langkah lo. Lu api, Lesti air, hati-hati loh, air juga bisa mendidih. Betul. Jika apinya terlalu besar. Oke. Selamat ya. Masih banyak pengen ngomong tapi ini waktunya guys, ini sudah ini banget. Makanya airnya harus dibalut kain dulu biar kainnya basah, baru bisa ditaruh di api biar karung basah, kompor meleduk. Nguatin api kan harus dipakai kain basah. Oh iya, benar. Mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan lancar hari ini. Amin. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kebaikan akan datang untuk orang-orang baik. Amin ya Allah. Benar. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Dan sebaik-baiknya orang itu ada orang yang bermanfaat buat orang lain. Karena dari dulu memang prinsip aku ya, sebelum aku berkarir, aku pengen jadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Makanya aku salah satu tujuan aku buka perusahaan itu ya supaya bisa menghidupi banyak orang. Karena orang-orang itu juga ngidupin keluarganya segala macam. Ya, itu alasan orang-orang nanya, gue baru ngomong sekarang. Alasan orang-orang nanya, kenapa Irfan kan udah di TV masih stabil, kenapa kok masih kekeh bikin YouTube channel sekarang sampai 4 channel? Gini ya, kalau gue mau egois, dengan gue penghasilan di TV aja, alhamdulillah Allah memberikan berlimpah rezeki, bisa membahagiakan saya, keluarga saya. Betul. Tapi dengan saya mempunyai YouTube channel, alhamdulillah saya bisa menghidupi banyak orang. Betul. Dan banyak orang juga tergantung dengan channel yang gue bikin. Jadi bekerja keras tidak hanya untuk pribadi tapi juga untuk banyak orang. Ya udah, lancar. Amin. Mohon doanya semuanya ya. Iya. Supaya diberikan kelancaran sampai akad dan resepsi kebagi kan. Satu sama ya. Lu pernah gue bikin nangis dan sekarang gue tadi dibikin nangis sama lo. Ntar kita tunggu siapa pemenangnya. Penonton satu bakal dapat 2. Kayaknya gue deh, ntar pas kawin kayaknya gue nangis lagi guys. Gue MC nggak sih pas tuh akad sama resepsi? Tergantung kalau dealingnya oke. Thank you ya Leslar ya. Ini semua salah satunya adalah karena doa lu semuanya. Ini orang-orang yang mencintai mereka, doanya dikabul. Orang-orang yang membenci mereka, hempaslah. Makanya kita pengen nikah itu pengen melibatkan Leslar lah, termasuk nanti akad atau resepsi. Jadi kita akad atau resepsi sudah ada rundown di mana nanti kita bakal interaksi dengan mereka, mungkin via Zoom. Leslar Lovers, beberapa yang terpilih nanti mungkin kita pilih berapa seribu atau berapa nanti. Gue daftar dong jadi Leslar. Oke, udah guys, gitu aja ya. Aduh seneng. Subscribe dong, suruh subscribe dong, gak kirim story. Leslar lagi. Jadi saklar nih. Saklar sama sakral. Hati-hati loh, ntar salah. Momen sakral.
buat Lestar Lovers jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian channel ini, The Hakim Story. Ini channelnya bagus banget, bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Yang baik diambil, yang jelek dibuang ya guys. Oke, jangan lupa. Oke. Like, komen di sini. Saya doakan. Boleh peluk lu nggak sih? Oh enggak, gue peluk Bilar lo guys. Kayaknya di backstage pernah pelukan juga, tapi lu nangis. Oke ya guys, itu cuma rahasia gue bareng dia. Pernah dari belakang, terus kita begini adegan. Oh, Titanic kali. Oke, bye guys. Assalamualaikum. Salam.